alhamdulillah yang di sini yang hadir guru-guru semua, yang hadir orang-orang yang punya semangat juga untuk menyampaikan ilmunya Rasulullah SAW, mewariskan ilmunya Nabi Muhammad, mendidik orang-orang menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Ya, kita ingin sampaikan ini untuk menjadi pengingat kita kembali apa poin-poin apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad sehingga bisa menjadikan Sayyidina Umar sampai menjadi Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai menjadi orang-orang yang mulia, begitu juga sampai bisa mengeluarkan seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, daripada yang direnungkan oleh guru-guru kita, daripada cara tarbiyah didikan Nabi Muhammad pertama fokus di dalam gharsu azamatuddin, menanamkan di dalam hati para sahabat Nabi Muhammad SAW bahwasannya agama itu agung, bahwasannya agama itu sangat penting. Terkadang ya perkara ini banyak dilalaikan, khususnya di rumah tangga kita. Banyak daripada anak-anak kita ini mereka lebih takut kehilangan urusan dunianya daripada kehilangan urusan akhiratnya. Ketika ngilangkan barang marah-marah orang tuanya, tapi ketika anaknya ninggalkan sholat biasa wae. Akhirnya tertanam di dalam hati anak ini bahwasanya memang agama ini tidak sepenting itu, tapi yang lebih penting apa? Dunia. Dan tidak seperti Nabi Muhammad SAW itu yang pertama ditanamkan bahwasanya agama itu istimewa, agama itu agung, agama itu nomor satu. Sehingga apa yang diperintahkan sama Allah ini menjadi nomor satu. Yang pertama kewajiban, kemudian sunnah, kemudian adab-adab Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, baru setelah tertanam di dalam hatinya bahwasanya agama ini suatu yang mulia, satu yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat, maka Nabi Muhammad masukkan poin yang kedua, yaitu adalah isolul ma'lumat ila adhanihim. Baru ilmu dimasukkan. Dan Nabi Muhammad benar-benar memasukkan ilmu ini sampai benar-benar mereka paham. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi Rasulullah SAW ini pakai beberapa cara agar benar-benar ilmu tersebut masuk. Karena sebagian para sahabat ini ada yang pahamnya ini hanya diajak bicara, ada juga pahamnya harus diajak keluar dulu, ada yang pahamnya harus dikasih contoh dulu. Cara-cara seperti ini pakai Nabi Muhammad karena tujuan atau poin yang kedua agar ilmu tersebut benar-benar masuk. Tidak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang di sekolah belajar paham, tapi sampai rumah tidak tahu apa yang dibahas tadi. Nah, ini yang ditekankan sama Nabi Muhammad SAW di poin yang kedua. Semua ilmu harus benar-benar paham dengan cara tanya jawab dengan Rasulullah SAW, dengan cara Nabi Muhammad kadang memberikan pertanyaan kepada mereka, dengan cara juga Nabi Muhammad mencontohkan di hadapan mereka sehingga ilmu tersebut benar-benar tertanam di dalam pikiran mereka. Setelah mengagungkan agama sampai ilmu di dalam hatinya, baru yang ketiga Nabi Muhammad SAW ini di sini kalimat sibhuhum bil akhlaqil karimah. Sibhu ini kalau kita tahu kain putih kemudian kita warnai, ya dikasih pewarna sampai kain tersebut berubah warna tersebut. Ketika kain tersebut sudah berubah warna, kita cuci kembali, apakah bisa kembali jadi warna putih? Tidak bisa. Sudah, karena sudah dikasih pewarna, kain tersebut akan menetap. Mau dikasih sinar matahari, mau apapun dimanapun pasti kain tersebut akan warnanya akan seperti itu. Ini cara ini yang dipakai sama Nabi Muhammad menjadikan bahwasannya setiap orang yang duduk dengan Nabi Muhammad itu diwarnai dengan akhlak tersebut. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad ini tidak cuma mereka tahu, tidak cuma mereka paham, tapi ditempel sampai tidak bisa lepas. Bagaimana mulai dari yang kecil, cara makan, cara berjalan, pakai baju, doa-doa, zikir-zikir, berbicara dengan yang lebih tua, berbicara dengan orang yang lebih muda, adab di majelis taklim, adab ketika di sekolah dan yang lain-lain. Ini Nabi Muhammad ini selalu nempelkan akhlak dan adab sampai benar-benar tidak bisa dilepas sama para sahabat. Makanya
setelah sepeninggal Nabi Muhammad, itu kalau kita tahu Bu, setelah sepeninggal Nabi Muhammad ini punya kuburan di kota Madinah, namanya kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' al-Gharqad. Itu para sahabat yang dikubur di situ cuma 10.000. Sedangkan jumlah para sahabat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal ini 100.000 sekian. Tapi yang dikubur di Madinah cuma berapa? 10.000. Selainnya kemana? Keluar. Ada yang sampai di Cina, ada yang sampai di Turki, ada yang sampai di Afrika, ada yang sampai di Eropa. Semuanya berpencar, tapi apa? Sama sekali akhlaknya tidak berubah, sudah nempel dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Karena orang kalau sudah akhlaknya ini nempel dengan akhlaknya Nabi Muhammad, tidak akan terpengaruh, justru akan menjadi orang yang mempengaruhi. Nah, ini yang kita butuhkan di zaman sekarang, Bu, Pak. Karena kalau kita lihat di sosial media, berapa banyak orang ini berubah pemikirannya, berubah cara pandangnya, cuma melihat video beberapa detik. Karena apa? Tidak punya pondasi akhlak yang baik tadi. Kalau sudah di sekolah ini ditanamkan akhlak yang baik, mau kabar buruk apapun, fitnah apapun yang terjadi di muka bumi ini, orang tersebut akan menetap. Karena sudah dijaga dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang terakhir adalah cara didikan Nabi Muhammad SAW. Poin yang terakhir adalah ta'liqu qulubihim bidakwah. Selalu menggantungkan hati para sahabat untuk berdakwah. Sehingga Nabi Muhammad itu ngasih pemahaman dakwah itu tidak seperti yang kita pahami sekarang, seperti ceramah, ngajar, punya madrasah, punya majelis taklim, tidak. Tapi yang difahamkan sama Nabi Muhammad kepada para sahabatnya adalah seperti yang disampaikan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi Muhammad, seandainya kamu ini bisa menjadi kunci hidayah satu orang saja, maka itu sudah lebih baik daripada kamu memiliki kekayaan sebesar apapun. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, mandalla ala khair kafa'ilih. Orang yang ngajak kepada kebaikan sehingga orang tersebut bisa mengamalkan kebaikan gara-gara kita, maka pahalanya kita akan terus mengalir selama orang tersebut mengamalkan daripada kebaikan tersebut. Nah, ini selalu diikat sama Rasulullah di dalam hatinya para sahabat. Sehingga sahabat Nabi Muhammad ini walaupun baru belajar 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, itu keluar ke rumahnya bagaimana anak-anaknya ini bisa berbuat baik, bagaimana teman-temannya bisa berbuat baik, bagaimana orang-orang di sekitarnya ini berbuat baik. Semangat dakwahnya Rasulullah itu diwariskan kepada mereka. Ini 4 poin yang mana direnungkan oleh guru-guru kita tentang bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Yang pertama, menanamkan keagungan agama di dalam hati santri. Yang kedua, menyampaikan ilmu dengan sampai daripada santri tersebut benar-benar paham. Dan yang ketiga, mewarnai santri tersebut dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dan yang keempat, menggantungkan hati mereka untuk senantiasa berdakwah, yaitu berpengaruh baik untuk sekitarnya. Ini sedikit mungkin yang bisa kita sampaikan, walaupun ya mungkin antum guru-guru di sini mungkin lebih paham, lebih tahu. Artinya kita di sini mengamalkan apa yang diperintahkan sama Allah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Insyaallah yang sedikit bisa bermanfaat. Kita juga terima kasih banyak sudah disambut di sini. Kita minta maaf kalau ada kurang-kurang dan juga pakaian yang mungkin tidak layak juga. Kita juga minta doa